Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di asistensi Hibah Manajemen dalam mata kuliah Manajemen Keuangan 1. Oke, untuk efisiensi waktu, aku langsungin aja ya teman-teman untuk slide-nya. Oke, ini merupakan soal tahun kemarin, tahun 2018 kalau nggak salah ya. Ini ada laporan keuangan dari PT Prima Utama. Nah, ini teman-teman, ini adalah neraca dari PT Prima Utama. Nah, di sini teman-teman bisa membaca sendiri ya terkait nama-nama akun dan juga besaran nominalnya. Dan ini juga ada terkait laporan laba rugi, ada juga di net sales atau penjualan bersih, hingga EAT atau pendapatan setelah pajak. Nah, muncul juga beberapa pertanyaan. Yang pertama ada current ratio, yang kedua akun receivable turnover, yang ketiga ada inventory turnover, yang keempat ada return on asset, ada debt to equity ratio, ada coverage ratio, dan yang terakhir adalah collection period. Oke, ini teman-teman untuk pembahasan poin pertama yaitu terkait current ratio atau rasio lancar, di mana bagaimana untuk mencari rasio lancar atau current ratio, yaitu kita harus mengetahui aktiva lancar terlebih dahulu dan juga hutang lancarnya. Ketika kita sudah mengetahui aktiva lancar, lalu kita tinggal membagikan dengan hutang lancar. Oke. Aktiva lancar sebesar ini ya teman-teman, 149.567.000 rupiah dibagikan 67.646 sekian. Oke, hasilnya ini ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman juga menyimaknya bisa dijumlah sendiri, siapa tahu ketika saya dalam menjumlahkan ini ada kesalahan, karena sini saya juga sama seperti teman-teman sedang belajar juga. Oke. Poin yang kedua ada akun receivable turnover. Nah, atau bagaimana cara mencarinya, yaitu penjualan bersih dibagi dengan piutang. Nah, ini teman-teman bisa membaca dengan sendiri berapa nominal dari penjualan bersih dibagi dengan piutang. Oke. 235.300.000 rupiah dibagikan 42.456.000 rupiah dan hasilnya sekian. Nah, yang poin ketiga ada inventory turnover. Untuk mengetahui hasilnya, yaitu kita harus mengetahui penjualan bersih dan juga persediaan. Nah, ketika kita sudah mengetahui, kita tinggal membagikan berapa penjualan bersih dan kita bagi dengan persediaan. Nah, penjualan bersihnya sebesar 235.300.000 rupiah dibagikan 61.917 sekian. Oke, hasilnya ini ya teman-teman, 3,8 sekian kali. Oke, ini ada ROA atau return on asset. Ya, bagaimana untuk mengetahui ROA, yaitu kita harus mengetahui EAT jadi dibagi total aset. EAT itu merupakan earning after tax, itu di kolom paling terakhir ya teman-teman, di baris paling terakhir di paling bawah di income statement, dibagikan dengan total aset ya. Total aset itu berada di bagian kiri di laporan neraca ya teman-teman, sebesar 523.679.000 rupiah. Oke, hasilnya ini ya teman-teman. Oke, ini ada DER atau debt to equity ratio. Nah, untuk mengetahuinya, yaitu kita harus mengetahui berapa total hutangnya gitu ya teman-teman. Oke, total hutangnya itu sendiri sebesar 67.646. Nah, mungkin kalau di sini bahasa Indonesia total hutang, tapi kalau di laporannya tadi bernamakan current liability. Oke. Nah, setelah itu ada total ekuitas. Oke. Total ekuitas itu sendiri kita
bisa menjumlahkan, yaitu terkait common stock ditambah dengan additional paid in capital serta dikurangi dengan retained earning ya, sebesar 113.665.000 sekian. Oke. Jadi hasilnya 0,42 sekian ya teman-teman. Jadi untuk mencari total ekuitas itu kita harus menjumlah terlebih dahulu enggak. Soalnya kalau kita cari di neracanya enggak ada jawaban langsung, kita harus menjumlahkan dulu seperti yang aku katakan tadi ya. Oke. Poin selanjutnya adalah coverage ratio. Oke. Yang pertama kita harus mengetahui EBIT. Oke. EBIT ini merupakan earning before tax atau pendapatan sebelum pajak. Itu sebesar 86.550.000 rupiah. Kita bagi dengan interest, atau interest itu kata lainnya adalah bunga ya teman-teman. Bunganya sebesar 12.250.000 rupiah. Ini bisa kita dapatkan di kolom income statement atau laporan laba rugi. Nah, ya, dengan hasil 7,06 sekian kali. Oke. Selanjutnya ada collection period. Ya, pertama kita harus mengetahui piutangnya dulu. Kita bagi ke penjualan, dibagi lagi dengan total hari. Oke, ini aku rumusnya ini menggunakan rumus dari buku manajemen keuangan yang warna biru itu ya teman-teman. Buku dari manajemen keuangan tapi berwarna biru. Piutangnya sebesar 42.456.000 rupiah, atau kata lainnya adalah account receivable ya. Lalu kita bagikan dengan penjualan. Nah, penjualan sebesar 235.300 rupiah. Ini kita dapatkan dari net sales atau penjualan bersih. Lalu kita bagi dengan 365 hari. Nah, jadi totalnya ini ya teman-teman. 42.465.000 dibagi dengan 644.657,53. Hasilnya 65,85 sekian. Oke ya teman-teman. Oke. Kita lanjut di soal yang kedua. Ini dijelaskan bahwa adanya klasifikasi terkait kuat, normal, atau lemah. Nah, lalu ada probabilitas atau peluang 0,2, 0,6, 0,2. Serta juga ada tingkat pengembalian, yaitu dari gudang garam 80%. Ya sekian ya teman-teman ya. Ini dari Sampurna juga, teman-teman juga bisa baca sendiri. Lalu ada pertanyaan, mana investasi yang Anda pilih? Itu ya teman-teman. Nah, ini ada penjelasannya. Lalu kita bisa menggunakan menerapkan rumus ini ya teman-teman. Nah, ini dari PT Gudang Garam sebesar 0,2, 0,6, 0,2 dengan return sebesar ini dengan produk sebesar ini, maka kita harus memasukkan dengan rumus. Nah, ini rumusnya teman-teman. Dengan sigma 20 dikurangi 15. 15 didapatkan dari mana, Mas? Nah, itu didapatkan dari sini, dari penjumlahan di kolom produk sebesar 0,5, 0,15, lalu kita ubah jadi persen, jadi 15%. Nah, 20 dikurangi 15 dipangkatkan 2 dikali 0,2 sama dengan sekian. Ini juga sama, 15 kurang 15 dipangkatkan 2 dikalikan 0,6 hasilnya sekian. Nah, ini juga hal sama. Jadi totalnya adalah sigma 10 dan kita dicarikan oleh akar dari 10, hasilnya ini teman-teman, 3,61622%. Nah, ini yang kedua ada perusahaan investasi Sampurna. Ini juga sama, di sini ada penjelasan terkait kuat, normal, lemah dengan peluang yang sama, juga return yang sebesar ini. Ada yang 80%, 15% sampai minus 70%. Nah, produknya juga sebesar ini 0,16, 0,09, 0,14 dan K diketahui sebesar 0,11, jadi persentasekan menjadi 11%. Ya, hasilnya ini teman-teman. Oke, 80% dari return dikurangi dengan 11% dari ini dipangkatkan 2 dikalikan 0,2
yang diperoleh dari ini, teman-teman. Hasilnya ini 952,2. Ini pun dengan hal yang sama dengan penjumlahan yang di atas. 15 dikurangi 11 dari ini, kita kalikan 2, kita kalikan 0,6 dari probabilitas di sini sama dengan 9,6. Dan ini juga ada hal yang sama, min 70 dikurangi 11, dari sini 11, lalu kita kalikan 2 dikalikan 0,2 dari probabilitas dan hasilnya sebesar ini. Nah, totalnya adalah sigma 2, 274, lalu kita kuadratkan, dicari akarnya sebesar ini, 47,68%. Nah, lalu mana sih investasi yang harus dipilih? Nah, jika kita memposisikan diri kita sebagai investor, maka kita harus memilih return dengan tingkat yang tinggi dan risiko yang lebih rendah. Maka investor dianjurkan untuk memilih dari PT HM Sampurna. Oke teman-teman, next. Oke, di soal yang ketiga ini ada data dari PT Abdullah Tbk selama 2 tahun dalam jutaan. Oke, ini teman-teman, nama akunnya mungkin teman-teman bisa membaca dengan sendiri karena untuk efisiensi waktu juga. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama ada current ratio, ada DER, NPM atau net profit margin, ada inventory turnover, ada TAT atau total asset turnover, ada ROA, return on asset, ada juga ROE, return on equity untuk tahun 2015 dan 2016. Lalu apakah berhenti sampai di situ pertanyaannya? Ada pertanyaan lanjutan nih teman-teman, yaitu terkait bagaimana kinerja keuangan secara umum perusahaan tersebut selama 2 tahun. Oke, kita bahas ya teman-teman. Oke, ini mulai dari tahun 2015 biar rapi lihatnya. Oke, current ratio. Nah, seperti soal yang nomor 1 tadi, ada terkait aktiva lancar yang harus kita bagikan dengan hutang lancar, itu sebesar 723.800 dibagi 551.200. Nah, maka hasilnya ini teman-teman, 1,3131 kali. Nah, nanti teman-teman juga bisa menghitung ulang, menjumlahkan ulang. Siapa tahu saya juga ada yang salah, gitu ya teman-teman. Oke, di sini juga ada DER atau debt equity ratio, kita dapatkan dari total hutang dibagi dengan total ekuitas. Nah, ini sebesar total hutangnya sebesar 999.400. Nah, ini di sini di kolom soal tadi, di tabel soal dijelaskan dengan nama akun berupa jumlah hutang. Nah, di sini bawahnya juga ada total ekuitas. Untuk total ekuitas ini sudah diketahui di dalam tabelnya, jadi kita tidak perlu menjumlahkan secara manual seperti soal nomor 1. Nah, untuk di soalnya sendiri, ekuitas dalam artinya itu adalah modal sendiri sebesar 170.300. Nah, hasilnya sebesar ini ya teman-teman. Oke, ini juga ada NPM atau net profit margin. Kita mendapatkan dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Laba bersih adalah atau kata lainnya laba setelah pajak sebesar 50.300 dibagikan dengan penjualan sebesar 1.340.300, ya sekian teman-teman ya, 7.340.300. Hasilnya ini kita ubah jadi persentase, jadi hasilnya 3,75%. Ini juga ada inventory turnover, kita mencari dengan memberikan penjualan dibagi dengan persediaan. Penjualannya sebesar 1.340.300 dibagi dengan 278.800. Nah, untuk persediaannya sendiri kita bisa ketahui di kolom persediaan. Nah, baris dari urutan ketiga dari atas ya teman-teman. Kalau di soalnya, hasilnya sebesar ini 4,874 kali ya. Lanjut terkait TAT atau total asset turnover. Itu kita membagikan penjualan dibagi dengan total aktiva. Penjualannya sebesar 1.340.300 sekian dibagi dengan 1.169.700. Nah, hasilnya ini teman, 1,14,8 kali. Nah, untuk
Di sini dijelaskan di 1.169.700 ada di kolom jumlah aktifan. Nah, jumlah dengan total kan istilahnya hampir sama ya teman-teman. Oke. Untuk selanjutnya ada ROA, return on asset. Itu ada laba bersih dibagi dengan total aktiva. Laba bersih sebesar 50.300 dibagi dengan total aktiva sebesar 1.169.700. Nah, hasilnya ini ya teman-teman, 0,0430 kali. Nah, kita ubah dengan persentase dengan hasil 4,30%. Lanjut di poin selanjutnya, yaitu terkait return on equity atau ROE. Itu dengan EAT atau earning after tax atau pendapatan setelah pajak, yaitu atau kata lain di soal ini menjelaskan terkait laba setelah pajak sebesar 50.300 dibagi dengan ekuitas. Ekuitas di tabel ini diketahui sebesar 170.300. Nah, hasilnya ini teman-teman, 0,2953 untuk kita ubah dengan persentase dengan sebesar 29,54%. Next. Nah, ini untuk yang tahun 2016. Yang pertama ada current ratio aktiva lancar dibagikan hutang lancar. Sama seperti pencarian sama dengan sistem pembagian di tahun 2015. Ini yang membedakan hanya kuantitas angkanya saja. Oke. Sebesar 903.000 dibagi 624.900. Nah, hasilnya ini 1,4450 kali. Nah, untuk DER-nya kita harus mencari total hutang dibagi dengan total ekuitas sebesar 1,22.700 dibagi dengan 120.100 dan hasilnya 10,1806 kali. Ini untuk NPM atau net profit margin. Dengan cara mencarinya itu laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, laba bersihnya diketahui 68.200 dibagi dengan penjualan sebesar 1.298.400. Hasilnya 0,0525. Nah, kita ubah dengan persentase menjadi 5,25%. Nah, ini ada inventory turnover. Nah, cara mencarinya adalah penjualan dibagi dengan persediaan. Penjualannya sebesar 1.298.400 dibagi dengan 250.300. Hasilnya ini ya teman-teman, hasilnya 5,1874 kali. Oke. Nah, ini untuk yang selanjutnya atau TAT, total asset turnover. Ini terkait penjualan dibagi dengan total aktiva. Penjualannya sebesar 1.298.400 dibagi dengan jumlah aktiva atau total aktiva sebesar 1.342.800. Nah, hasilnya ini teman-teman, 0,9669 kali. Selanjutnya ada return on asset atau ROA. Bagaimana mencarinya? Yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva atau jumlah aktiva. Itu laba bersih diketahui sebesar 68.200 dibagi dengan 1.342.800. Nah, hasilnya teman-teman 0,057 kali atau kita rubah dengan persentase sebesar 5,07%. Ini ada ROE atau return on equity. Bagaimana mencarinya? Yaitu dengan membagi antara EAT atau earning after tax dengan ekuitas. EAT atau laba setelah pajak kalau dalam soal ini sebesar 68.200 dibagi dengan ekuitas sebesar 180.100. Ekuitas di soal ini diketahui dengan kata modal pribadi ya teman-teman. Modal sendiri. Nah, dengan hasil sebesar ini 0,5679 atau kita ubah dengan persentase sebesar 56,79%. Nah, lalu kita juga ada pertanyaan selanjutnya tadi ya. Nah, bagaimana kinerja keuangan secara umum perusahaan tersebut selama 2 tahun? Nah, di sini dapat disimpulkan, jadi kinerja perusahaan dari tahun 2015 ke tahun 2016 makin meningkat. Hal itu bisa dilihat dari per itemnya itu, teman. Karena mayoritas itu angkanya lebih tinggi atau istilahnya adalah meningkat. Oke, teman-teman. Nah, kita udah di penghujung acara. Oke, aku sebagai tentor asistensi dalam mata kuliah kali ini, yaitu mata kuliah manajemen keuangan 1, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak sedikit pembelajaran dari saya selaku perwakilan dari Hema Manajemen atau mengatasnamakan Hema Manajemen dalam prosesi asistensi pada kali ini.
kurang lebihnya saya mohon maaf atas kesalahan saya, karena sejatinya saya di sini juga sama seperti dengan rekan-rekan atau teman-teman semuanya. Saya di sini juga sedang belajar. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.